tanpa berlama-lama, kita akan segera memulai dan saya persilahkan kepada Bro Edwin dari Sukabumi ya untuk memimpin pujian dan mengawali ibadah kita hari ini. Silakan Bro Edwin. Thank you Bu Linda. Sebelumnya saya ucapkan shalom, selamat malam Bapak Ibu semua. Senang rasanya boleh bergabung di acara Sepakat Doa ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru pertama kali lihat saya, jadi jujurnya saya juga baru join. Dan terima kasih buat kesempatan yang diberikan boleh melayani sama-sama di Sepakat Doa. Sebelumnya saya mau ngucapin dulu mungkin belum terlambat karena kemarin kita baru merayakan Paskah, jadi saya mau ucapin selamat Paskah buat kita semua. Tentunya hari yang luar biasa buat kita semua. Kalau hari ini kita sama-sama boleh dimenangkan oleh Tuhan Yesus yang udah bangkit ya hari Minggu kemarin. Dan tentunya hari ini kita sama-sama boleh bersepakat, bersekutu, kita sama-sama buka hati kita. Saya percaya bahwa setiap kita yang hadir di tempat ini bukan secara kebetulan, tapi kita semua adalah umat-umat pilihan Tuhan yang boleh memberikan hati kita, memberikan diri kita, boleh sama-sama memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya bahwa kalau Tuhan sudah bangkit hari Minggu kemarin, Tuhan boleh bangkit di hati kita masing-masing dan kita boleh terima satu kemenangan ya. Saya percaya bahwa kita semua boleh terima kemenangan pada malam hari ini. Mari sama-sama saya ajak Bapak Ibu untuk angkat satu pujian. Dimanapun Bapak Ibu berada, mungkin sedang di perjalanan, sedang di kantor, atau mungkin sudah sampai rumah, saya percaya bahwa ada kemenangan Tuhan yang boleh kita terima pada malam hari ini. Sama-sama kita mau sembah Dia dalam hati yang kudus, dalam tahtanya yang kudus. Sama-sama kita mau hampiri, kita buka hati kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat, hampiri tahta kasih karunia.
kuasa, rasakan kasih kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan, terima kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan, sembuhan terjadi di. Katakan pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan buat kami semua. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, di mana kami boleh sama-sama berkumpul bersekutu Tuhan. Kami boleh bersehati, kami boleh memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan pada malam hari ini. Dan kami percaya bahwa setiap kami yang hadir boleh mendapatkan berkat yang luar biasa Tuhan pada malam hari ini. Jika sebentar firman yang akan dibagikan, Tuhan boleh berkati juga Tuhan untuk Pacia yang akan memberikan firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami semua boleh diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Bapa, mengucap syukur Tuhan untuk setiap kami yang boleh hadir. Kami tahu Tuhan bahwa setiap kami yang hadir mungkin tidak datang dengan kondisi yang ideal Tuhan. Kami tahu bahwa setiap kami mungkin datang dengan setiap pergumulan kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan malam hari ini Tuhan yang boleh bukakan setiap tingkap-tingkap langit Tuhan. Tuhan yang boleh ulurkan tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang boleh ulurkan tangan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kiranya ada pengharapan baru Tuhan malam hari ini Tuhan. Ada kekuatan baru Tuhan. Ada satu kelepasan Tuhan yang boleh Tuhan berikan pada kami semua pada malam hari ini. Mengucap syukur Tuhan, kami serahkan jalannya persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bro Sandy yang akan memberikan kesaksian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Bro Edwin. Shalom, selamat sore menjelang petang, Bapak Ibu, rekan-rekan sepakat doa BCA di seluruh Nusantara. Salam kenal, saya dengan Sandy. Sekarang bertugas di wilayah 1 di BCA Dago. Em, Mungkin izinkan saya bercerita tentang bagaimana Tuhan menuntun kita di setiap kejadian. Kejadiannya tepat mm, bulan kemarin sih, di bulan puasa, teman-teman kita yang Muslim ya, di mana saat itu kan jam pulang kerja kita disesuaikan menjadi jam 16.30 ya untuk waktu Indonesia Barat. Saat itu saya ingat banget situasinya, eh, Jumat sore yang cerah ya, di mana mm, saya udah menyelesaikan banyak tugas-tugas nih. Mungkin saya boleh share juga eh, situasi Jumat sorenya seperti apa ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat, saya sekarang bertugas di BCA Dago, banyak pohon rindang gitu, menyejukkan lah ya. Nah, kemudian saya teringat bulan tersebut juga kan bertepatan dengan masa Prapaskah ya untuk agama Katolik, di mana selalu ada ibadah jalan salib di hari Jumat. Ya mungkin karena kadang kesibukan, saya nggak selalu bisa mengikuti sih ibadah jalan salib tersebut rutin di setiap minggunya. Nah, beruntungnya nih di dekat tempat saya bertugas sekarang ada sebuah kapel. Kapelnya ini eh, mungkin fotogenik banget ya, karena bangunan arsitektur Belanda. Itu Kapel Hati Kudus Yesus ya, di dekat Rumah Sakit Santo Borromeus lah. Nah, itu jaraknya itu saya tampilkan juga buat teman-teman sepakat doa di seluruh Nusantara. Jaraknya cuma 5 menit lah untuk berjalan. Jadi itu another blessing dari Tuhan ya.
kita bisa bekerja, bisa beribadah juga. Nah, hari itu saya memutuskan akhirnya memang belum pulang, tapi saya bicara ke rekan setim ya. Mungkin saya ngikutin ibadah jalan salib sebentar, kemudian saya balik lagi ke kantor. Nah, seperti sebagai informasi ibadah jalan salib kan untuk umat Katolik itu ada 14 perhentian, di mana biasanya ada beberapa petugas misinar ya. Putra-putri altar itu bertugas bawa salib, terus lilin, nanti berhenti di masing-masing perhentian yang menjadi simbol perjalanan salib Yesus ya. Nah, ibadah tersebut diiringi nih dengan tentunya narasi kisah sengsara Yesus di setiap perhentian. Dan biasanya di tiap perhentian itu dimaknai dan disangkut pautkan lah dengan kondisi pergumulan iman yang mungkin kita alami di zaman sekarang. Nah, pada saat saya hadir, saya ngikutin jalannya ibadat jalan salib ya. Terus saya ikutin tentunya beserta umat-umat di sana dengan penuh khidmat dari satu perhentian ke perhentian selanjutnya. Dan demikian seterusnya. Dan saya ingat itu sampai dengan perhentian keenam sambil saya membaca, menyimak buku narasi, saya sesekali melihat ke arah patung ya, patung atau pahatan yang menggambarkan situasi yang dialami Yesus saat perhentian tersebut. Pandangan saya tertuju ke salah satu putri altar yang bertugas memegang lilin besar nih. Biasanya kan sambil menghadap ke pahatan tersebut, umat juga memandang ke arah tersebut. Nah, pandangan saya ke arah putri altar memegang lilin besar, saya melihat dia bersender tuh di pintu-pintu apa di kursi-kursi kayu ya dekat umat. Cuma memang umatnya nggak seperti yang teman-teman mungkin lihat ya, banyak itu sedikit lah. Jadi dia bisa bersender di kursi kayu. Yang saat itu saya berpikir, anak ini Putri Altar ini cukup smart ya, menjalankan tugas tapi dia bisa lebih efisien sambil nyender walaupun sambil nyender ya Bapak Ibu teman-teman. Terus saya ikutin, saya sambil sesekali nengok buku narasi. Pas saya nengok lagi kedua kalinya, ternyata posisi Putri Altar itu kepalanya menengok ke atas. Sambil saya secara refleks juga di atas ada apa, saya lihat nggak ada apa-apa gitu. Kemudian apa yang terjadi? Saya menyadari nih, ada yang aneh nih. Terus saya lihat kok makin menengadah ke atas ya posisinya. Kemudian eh, saya pun langsung lari ya, lari menghampiri eh, ketiga putra-putri alta yang bertugas itu dan ternyata benar ke atas tuh karena dia hampir pingsan, masih berdiri pingsan sambil berdiri ya, dengan kepala tengadah ke atas sambil megang lilin besar. Jadi lilinnya udah kayak nggak kehandle hampir jatuh lah. Nah, saya segera memegang lilin tersebut sih, sambil agak memegang putri altarnya supaya nggak langsung jatuh ke lantai. Ternyata kesigapan saya itu dilihat sama suster. Ternyata susternya juga langsung bopong putri altarnya. Kemudian tinggallah saya di situ beserta lilin besar yang saya pegang nih. Nah, saya pegang lilin besar beserta dua petugas altar. Tentunya saya pakai baju kantor. Tapi ya udah nggak apa-apa. Saya sebagai pengganti putri altar tersebut lah. Jalan dari satu perhentian ke perhentian yang lain. Sampai kemudian di perhentian ke-9 ada yang menggantikan saya kembali. Mungkin ada petugas pengganti ya. Nah, saat itu udah terjadi seperti itu aja sampai saya ngikutin ibadah. Kemudian saya pulang nih ke kantor. Ketemu rekan setim lagi, saya cerita. Baik yang ketawa ya, karena lucu, unik. Orang beca jadi petugas putra-putri altar dadakan nih. Tapi ada satu statement nih dari teman setim saya yang ngena banget nih buat saya di mana dia bilang mungkin itu suara Tuhan yang tadi mengendakin saya ke kapel nih. Karena memang cuaca cerah, pekerjaan juga udah selesai, mau emo, pekerjaan udah selesai, ayo udah saya ke kapel. Nah, ternyata statement itu walaupun simpel tapi powerful banget ya. Karena memang mungkin kita harus selalu dekat dengan Tuhan, minta suara Tuhan untuk selalu membimbing kita di situasi apapun. Mungkin buat putri altar yang tadi saya sempat tolong, hidupnya sedang penuh ketidakpastian ya, di mana mungkin badannya sedang tidak enak badan, tapi tetap harus menjalankan tugas pelayanan. Dan tentunya Tuhan sudah menyiapkan pertolongan jika sesuatu terjadi dengannya. Ternyata ada orang lain, mungkin seperti Yesus juga ditolong Simon dari Kirene ketika jatuh memegang salib. Nah, mungkin
Di zaman yang penuh ketidakpastian, di tengah badai yang seperti sekarang, tentunya Tuhan selalu berkehendak kita sebagai anak Tuhan bukan egosentris yang dimunculkan, bukan cari selamat sendiri-sendiri yang ditonjolkan. Justru seperti tagline kerja kita mau repot nih, menyebarkan keselamatan dan berkat ke sesama yang tentunya bukan karena hebat kita, melainkan karena hebatnya Sang Sumber keselamatan sejati kita, yaitu Yesus Kristus. Demikian sedikit kisah dari saya yang mungkin kecil tapi sangat berarti, bahwa di tengah badai ini kita sadarin bahwa peran kita sebagai putra-putri Allah itu sangat penting buat sesama kita. Semoga dari sekarang sampai ke depannya hidup kita, usaha, dan semua tenaga kita bisa kita abdikan untuk menjadi berkat buat sesama. Demikian, terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Shalom, penuh berkat buat Bapak Ibu semua. Oke, thank you Bro Sandi buat kesaksiannya, luar biasa ya. Bagaimana Tuhan pimpin, Tuhan menggerakkan gitu ya. Lewat apapun tuh kayaknya kalau peka tuh bisa aja ya. Lewat apapun tuh jadinya mengalir aja gitu, kayaknya enak gitu ya. Terus dapat peneguhan lagi dari teman setim ya. Semoga itu boleh menjadi satu rema dalam kehidupannya Bro Sandi. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam firman Tuhan, tapi seperti temanya ya, meneruskan kasih karunia di tengah badai ya. Kita percaya bahwa memang kondisi sekarang ini 2025 nih penuh dengan uncertainty ya. Tiba-tiba geopolitik seperti apa gitu ya, kondisi dalam negeri ya seperti apa gitu ya. Kita melihat bahwa banyak ketidakpastian, tapi saya percaya bahwa Tuhan tuh nggak pernah tinggal diam, nggak pernah tinggalin kita sedetik pun ya. Jadi setiap kita yang percaya boleh terus pegang erat, kita boleh terus bersandar sama satu pribadi yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, yaitu namanya Yesus Kristus. Maka dari itu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu untuk menyanyikan sebuah pujian bahwa hanya Tuhanlah alasan kita hidup ya. Mari sama-sama kita angkat pujian.
Acia boleh buka dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa, teman-teman sekalian. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Kami tahu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini adalah pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan buat kami. Tuhan, malam hari ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berikan kami kerendahan hati, telinga rohani yang peka untuk menangkap dan mengerti isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang gak bisa apa-apa ini, Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan yang diilhami oleh Allah Roh Kudus sendiri, bukan perkataan yang berasal dari hikmat manusia atau kemampuan manusia. Tuhan, terima kasih, berkati sidang jemaat-Mu yang hadir beribadah pada malam hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, teman-teman semua, Bapak Ibu. Kita akan belajar lagi satu kebenaran firman Tuhan, dan kita ambil judul pelajaran sore hari ini, malam hari ini adalah meneruskan kasih karunia di tengah badai. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, saya akan share pelajaran kita malam hari ini. Semoga terlihat dengan jelas di layar Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tema kita, meneruskan kasih karunia di tengah badai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan belajar dari 2 Korintus 8, ya. Kita akan belajar dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa bacaan firman Tuhan malam hari ini yang kita pelajari ada 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15? Karena kalau kita baca, kita selidiki tentang firman Tuhan di 2 Korintus ini amat sangat menggambarkan kondisi yang kita sedang hadapi saat ini. Jadi kalau kita mempelajari lebih detail tentang 2 Korintus 8 ini, surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini ditulis sekitar tahun 55 sampai tahun 56 Masehi. Dan ditulis oleh Paulus ketika Paulus berada di Makedonia, ya, ditulis oleh Paulus di Makedonia, tapi uniknya ditulis untuk jemaat di Korintus. Nah, kenapa saya katakan tadi bahwa 2 Korintus 8 ini sangat menggambarkan kondisi saat ini? Karena saat itu, ya, di tahun 55 sampai 56 Masehi, dunia, dalam hal ini Makedonia, Korintus dan sebagainya, sedang mengalami kegoncangan ekonomi, kelaparan di mana-mana, ada tekanan sosial dan sebagainya. Jadi ada penderitaan yang dialami oleh jemaat yang hidup di waktu itu. Satu hal yang menarik adalah kenapa Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus di Makedonia, padahal surat itu ditujukan harusnya ke jemaat di Makedonia. Ternyata kalau kita pelajari lebih dalam, Korintus saat itu adalah kota yang menjadi pusat finansial dari Yunani, ya, kota dari finansial Yunani, dan sama seperti yang tadi di Makedonia, situasi politik dan ekonominya ini di bawah kekuasaan Romawi. Saat itu pajak sedang tinggi, tekanan ekonomi luar biasa, ketidakpastian politik. Dan bukankah itu yang sedang kita alami, teman-teman sekalian, saat ini, di mana sedang terjadi trade war, ya, segala sesuatu menjadi tidak mudah, daya beli masyarakat menjadi menurun, terjadi deflasi dan sebagainya. Dan kita melihat bahwa hidup yang kita jalani saat ini seolah-olah bukan hidup yang tidak seenak beberapa waktu yang lalu. Tetapi sebetulnya kita harus bersyukur karena kita ini adalah insan-insan BCA yang harusnya lebih, tanda kutip, diberkati dibanding sebagian besar orang yang ada di luar sana. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam tekanan ekonomi yang luar biasa, di tengah ketidakpastian politik, di tengah ketidakpastian hal apa yang akan terjadi di masa depan, ini menggambarkan bahwa hidup kita ini tidak sedang baik-baik saja, dunia sedang tidak baik-baik saja, tetapi ini adalah sebuah kesempatan bagi anak-anak Tuhan untuk
menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan yang menjadi pelajaran kita malam hari ini. Bagaimana kita bisa merefleksikan kasih Kristus kepada dunia. Bagaimana kita menjadi terang dan garam dunia. Mari kita bahas yang pertama, saudara. Tadi saya katakan bahwa Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus di Makedonia. Kok bisa ya? Tapi sebelum itu kita bahas yang pertama dulu. Nah, hal yang perlu kita lakukan adalah memberi bukan karena kelimpahan, tapi karena hati yang terbakar oleh kasih Kristus. Ini prinsip pertama di mana kita menjadi terang dan garam di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita baca sama-sama 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan untuk Anda. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Perhatikan bagian ini. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi, kata Paulus, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Perhatikan kata mereka meminta dan mendesak kami. Ini sebuah kata yang strong message yang saya dapatkan ketika menyelidiki firman ini. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga pada kami. Ya, ini 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada hal yang menarik di bagian ini. Secara terjemahan dalam bahasa Indonesia dikatakan mereka sangat miskin. Mungkin sangat miskin ini jelas mereka miskin dan sangat miskin. Tetapi saya melihat ada satu kata yang sangat menggambarkan kondisi jemaat di Makedonia di kala itu. Dalam bahasa aslinya Alkitab, dalam bahasa Yunaninya, kata sangat miskin ini ditulis adalah batos tokeia. Batos tokeia. Artinya apa? Artinya kemiskinan sampai ke dasar hidup. Jadi rasanya kalau kemiskinan sampai ke dasar hidup ini, kata-kata sangat miskin kurang menggambarkan miskinnya buat saya. Jadi kalau kita pahami bahwa ini kemiskinan sampai ke dasar hidup, betapa beratnya apa yang mereka alami. Tapi hal indah yang dikatakan di sini, namun mereka kaya dalam kemurahan. Walaupun mereka miskin ekstrim, mereka kaya dalam kemurahan. Dan seterusnya, kalau kita lihat di sini juga bahkan mereka meminta dan mendesak kepada kami. Wah, ini satu hal yang luar biasa. Kenapa mereka jemaat di Makedonia bisa seperti itu? Karena mereka memberi bukan karena kelimpahan, tapi hati mereka terbakar oleh kasih Kristus. Pertanyaannya buat kita malam hari ini adalah, masihkah hati kita terbakar oleh kasih Kristus, saudara yang dikasih Tuhan? Masihkah hati kita menyala-nyala, penuh dengan belas kasihan, untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus? Nah, ini sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama, agar di masa-masa sukar ini kita bisa menyebarkan, membagikan kasih setia Tuhan kepada banyak orang. Karena saat ini ada banyak orang yang tidak sanggup lagi melihat kasih setia Tuhan. Kenapa? Karena yang ada di hadapan mereka seolah-olah masalah yang begitu besar. Nah, satu hal yang menarik, tadi saya katakan kenapa Paulus menuliskan suratnya justru kepada jemaat di Korintus. Bukankah Makedonia kondisinya dalam kondisi seperti itu? Ternyata, tadi sempat saya sampaikan juga bahwa Korintus itu adalah pusat finansial. Dengan kata lain, sekalipun ada penderitaan,
Sekalipun ada resesi, jemaat yang ada di Korintus jauh lebih beruntung dibanding jemaat yang ada di Makedonia. Tetapi Paulus melihat bahwa jemaat di Makedonia lebih sungguh-sungguh, lebih all out buat mengekspresikan kasih Tuhan. Sekalipun mereka miskinnya berada dalam kemiskinan yang sangat ekstrim sampai batas dasar kehidupan, mereka bahkan meminta dan mendesak. Sedangkan di sisi lain, jemaat di Korintus, walaupun mereka dikatakan pusat finansial, kehidupan mereka masih jauh lebih baik. Mereka sangat egosentris, memikirkan diri mereka sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah kehidupan kita saat ini sama seperti jemaat di Korintus? Frankly speaking, teman-teman, kita di BCA, kalau kita bandingkan kehidupan kita dengan orang-orang di luar sana, saya melihat kita ini termasuk orang-orang yang masih jauh lebih beruntung, orang yang jauh lebih berkelimpahan dibanding orang lain. Tetapi apakah sikap hati kita justru menjadi seperti jemaat di Korintus? Pesan ini buat kita, apakah hati kita terbakar oleh kasih Kristus? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita perlu menjadi kaya dalam pelayanan kasih. Saya akan bacakan sekali lagi dalam 2 Korintus 8, kali ini dari ayat ke-6 sampai ke-8. Ada beberapa bagian yang saya cetak tebal. Dikatakan begini, sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu kepada kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Paulus bilang gini, kamu tuh kaya, kamu tuh jauh lebih beruntung dibanding jemaat Makedonia. Hendaknya kamu kaya juga dalam pelayanan kasih ini. Dan Paulus berkata, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kamu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Korintus adalah kota dagang, banyak pintar, terpelajar, dan berkeras. Bukankah itu menggambarkan kita? Tapi ketika mereka mulai menunda komitmen dengan berbagai alasan, mungkin dalam hati berkata, gue juga ngalami resesi, gue juga susah, ya. Mungkin kita juga berkata, saham gue juga mentok nih, ya, dan sebagainya. Kita jauh lebih beruntung. Dan teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan ayat ke-6. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perintah Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 6 sampai 8 ini sangat jelas. Tuhan mau kita menjadi Titus. Tuhan mau kita menjadi Titus untuk mengunjungi orang-orang, menyelesaikan pelayanan kasih itu. Dunia saat ini di sekitar kita butuh Titus yang menguatkan, butuh Titus yang memberkati, butuh Titus yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini ada banyak orang kehilangan harapan, ada banyak orang kehilangan sukacita, ada banyak orang kehilangan damai sejahtera. Bukan soal cuma ada banyak orang kehilangan materinya, hidup susah, tetapi ada banyak orang juga kehilangan pengharapan mereka. Saya punya beberapa teman-teman pengusaha, mereka bisnis, dan ketika bertemu dengan teman-teman saya, kita makan malam bersama, mereka bercerita betapa stresnya, betapa besarnya tekanan yang dihadapi oleh mereka. Perang tarif, penurunan daya beli, di saat yang sama mereka mesti membayar gaji karyawannya. Mereka mesti memastikan operasional perusahaan berjalan dengan baik. Beberapa teman saya bahkan sampai datang ke psikiater, mereka sudah tidak bisa tidur. Mereka butuh obat supaya mereka bisa tidur. Ada banyak orang-orang di sekitar itu, dan mungkin juga itu nasabah-nasabah BCA kita, yang mereka mengalami tekanan yang luar biasa, dan mereka sangat stres hidupnya. Pesan Tuhan sangat jelas malam hari ini. Tuhan mau kita menjadi Titus. Kita menjadi kaya dalam pelayanan kasih ini.
kita berdampak, kita menjangkau orang-orang. Justru dalam situasi tekanan ekonomi, tekanan penuh ketidakpastian seperti ini saatnya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, saatnya bangkit, saatnya menjadi terang, saatnya menjangkau, saatnya menghibur, saatnya memberikan sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Dunia saat ini sedang membutuhkan kita. Titus yang diutus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita mengaplikasikan, bagaimana sih kita diutus seperti Titus? Maka kita masuk ke dalam bagian yang ketiga dari pelajaran kita malam hari ini, yaitu Tuhan mau kita menjadi pembongkar atap berdasarkan apa yang ada padamu. Sebelum saya bahas tentang pembongkar atap, saya akan berikan dasar pembahasan dari 2 Korintus 8 ayat ke-12. Dikatakan gini, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sih kita menjadi Titus yang diutus saat ini? Saat ini kita perlu menginventarisasi apa yang kita punya. Mungkin kita punya waktu saat ini. Kalau kita punya waktu, yuk kita berdampak dengan waktu kita. Mungkin saat ini kita punya talenta, Tuhan berikan gairah untuk mendoakan orang lain. Yuk kita berdampak berdasarkan apa yang ada pada kita. Mungkin Tuhan memberkati kita secara keuangan, secara finansial. Di sekitar kita saat ini ada banyak orang-orang yang kelaparan. Bahkan, Bapak Ibu Saudara, saat ini kalau kita mau jujur katakan, di setiap cabang wilayah, kita sedang menghadapi tantangan bagaimana nasabah-nasabah mulai gelisah, berhadapan dengan kredit, non-performing loan, NPL. Mereka juga gelisah, tidak tahu apa yang harus dilakukan kadang. Kenapa kita datang bukan sekedar insan BCA, tapi kita juga datang sebagai anak Tuhan. Kita berikan kekuatan, kita doakan, berikan penghiburan kepada mereka. Dan saya percaya, pelayanan Titus seperti ini akan memberikan dampak yang besar. Nah, setelah kita tahu apa yang kita miliki, kita tahu potensi apa yang kita punya, kita tahu hal-hal baik yang Tuhan berikan buat kita, talenta yang Tuhan berikan pada kita, bagaimana kita melipat gandakan dan mengaplikasikannya kepada dunia. Kita perlu menjadi seorang pembongkar atap. Nah, apa yang dimaksud dengan pembongkar atap, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Ya, Bapak Ibu, saya nggak buka ayatnya di sini untuk menjadi pembongkar atap, tapi Bapak Ibu boleh catat ayatnya. Di Markus 2 ayat 1 sampai 5. Saya akan ceritakan sedikit cerita. Jadi suatu ketika Yesus sedang melayani di satu rumah dan orang-orang penuh di rumah itu. Sehingga orang-orang kalau mau masuk ketemu dengan Yesus itu nggak bisa. Tapi ada satu orang yang lumpuh. Jangankan orang normal, ya, lumpuh nggak bisa masuk. Lumpuh susah, normal aja nggak bisa, apalagi lumpuh gitu, Bapak Ibu Saudara. Nggak mungkin bisa masuk. Tapi di kisah di Markus 2 ayat 1 sampai 5 dengan jelas tercatat bahwa ada 4 orang teman-temannya dari si orang lumpuh tadi. Mereka naik ke atas atap. Apa yang mereka lakukan? Mereka bongkar atap. Mereka turunkan teman yang lumpuh itu ke hadapan Yesus. Dan akhirnya orang yang lumpuh tadi mendapatkan mujizat, mendapatkan keajaiban, mendapatkan kesembuhan. Saat ini ada banyak orang di sekitar kita, atau mungkin orang-orang yang kita kenal, mereka begitu banyak masalahnya, begitu besar masalahnya, sampai mereka tidak bisa ketemu Yesus. Kenapa? Karena masalahnya menghalangi mereka datang kepada Yesus. Masalahnya menutup jalan mereka kepada Yesus. Padahal mereka dalam tanda kutip sedang mengalami kelumpuhan rohani.
Padahal mereka sedang mengalami sakit secara pikiran karena begitu besar masalah yang mereka hadapi. Atau mungkin juga sakit secara fisik, sakit secara finansial. Dunia saat ini, saudara, butuh para pembongkar atap. Orang yang membongkar atap dan membawa temannya kepada Yesus, mereka tidak membawa uang. Mereka tidak, bukan mereka yang menyembuhkan si temannya tadi. Mereka nggak bawa apa-apa. Mereka hanya membuka jalan. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya dunia yang sedang tidak baik-baik saja saat ini. Dunia yang penuh dengan ketidakpastian saat ini. Saya percaya bahwa ini tidak akan menjadi lebih baik. Mungkin dan kemungkinan ini sangat besar. Keadaan dunia akan semakin tidak baik. Apa yang terjadi kalau kita tidak menjadi seorang pembongkar atap? Titus yang diutus untuk membongkar atap. Apa yang terjadi? Apakah kita menjadi hamba Tuhan, anak Tuhan yang berfungsi? Tuhan mau malam hari ini kita buka mata, buka telinga, lihat di sekitar kita, dengar apa yang ada di sekeliling kita. Siapa saja teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal, keluarga-keluarga kita yang butuh kita bawa ke hadapan Tuhan. Di tengah ketidakpastian ini, hanya Yesus jawaban. Hanya Yesus yang dapat menolong. Di tengah ketidakpastian ini, hanya Yesus yang dapat memberikan kepastian. Tetapi untuk seseorang datang kepada Yesus dan menerima kepastian, menerima pertolongan itu, seringkali dibutuhkan kita, Titus yang diutus, untuk naik ke atas rumah, membongkar atap, menurunkan teman kita yang pincang, yang cacat, yang sakit, dan membawanya ke hadapan Yesus. Ketika sudah ada di hadapan Yesus, mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan mereka akan melihat kepastian. Mereka akan melihat pengharapan. Mereka akan melihat kekuatan yang baru. Dan hidup mereka dipulihkan. Ketika mereka dipulihkan, kita ajak mereka juga untuk menjadi Titus yang membongkar atap. Saya percaya kita malam hari ini menerima pesan yang kuat. Saya dapat insight bahwa kita ini seperti jemaat yang di Korintus. Jangan pernah kalah dengan jemaat yang ada di Makedonia. Tuhan sudah ajarkan bagaimana caranya. Ada 3, sekali lagi saya wrap up. 3 hal yang perlu kita lakukan. Kita memberi bukan karena kelimpahan, tapi karena hati kita yang terbakar oleh kasih Kristus. Izinkan kasih Kristus membakar hati kita malam hari ini, saudara. Ketika hati kita terbakar oleh kasih Kristus, fokus kita bukan lagi ke diri kita sendiri. Fokus kita adalah bagaimana kita menjadi berkat bagi sesama kita. Yang kedua adalah kita menjadi kaya dalam pelayanan kasih. Bagaimana cara kita menjadi kaya? Kita menyadari bahwa kita kaya adalah dengan mulai menginventarisir talenta, potensi, kekuatan, kemampuan yang kita punya. Dan kita berikan itu kepada lingkungan sekitar kita. Dan kita pergi sebagai Titus yang diutus. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi pembongkar atap. Bukan kita yang menyembuhkan, bukan kita yang membuat mujizat. Tugas kita, bawa orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Bongkar atap dan bawa ke hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa kalau itu kita lakukan, kita menjadi insan-insan BCA yang hidup di dalam rencana Tuhan. Insan-insan BCA yang dipakai Tuhan luar biasa, yang bukan hanya berdampak bagi perusahaan, tapi berdampak juga bagi terang di dunia ini. Demikian pelajaran kita malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Semoga apa yang disampaikan ini menguatkan kita, memberkati kita, mengubah paradigma kita, dan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah diberkati lewat pengajian firman Tuhan. Kami bersyukur, kami diingatkan oleh Tuhan bahwa kami memberi bukan karena kelimpahan, tapi karena hati kami terbakar oleh kasih Kristus. Bakar hati setiap kami, Tuhan, agar hati kami menyala-nyala untuk melayani Tuhan.
Roh Tuhan menyala-nyala di dalam hidup kami, dan kami terus-menerus melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Dan Tuhan Yesus ajar kami untuk kenal apa potensi kami, apa talenta kami, apa kemampuan kami, apa kekuatan kami, agar kami sadar bahwa kami kaya Tuhan, sehingga kami dapat melayani di dalam kasih. Seperti Titus yang diutus kepada jemaat di Korintus, dan Tuhan ajar kami, apa yang harus kami lakukan sebagai Titus yang diutus adalah kami menjadi seorang pembongkar rata. Bukan kami yang melakukan mujizat, Tuhan yang melakukan mujizat. Tugas kami adalah membawa saudara kami yang membutuhkan Tuhan ke hadapan Tuhan. Dan seringkali ketika kami bawa saudara kami ke hadapan Tuhan, kami harus berhadapan dengan tantangan yang tidak mudah. Kami berhadapan dengan kerumunan orang. Kami harus naik ke atap. Kami harus bongkar dan menurunkan teman kami, sahabat saudara kami di hadapan-Mu Tuhan. Mujizat Allah terjadi. Sekali lagi Tuhan mampukan setiap kami, karena kami sudah diberkati. Kami percaya kami diberkati menjadi berkat. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, semua yang diberkati bersama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih buat Pak Cak Irawan buat sharing firman Tuhan yang menguatkan dan memberkati kita semua. Dan biar kita bukan cuma jadi pendengar tapi jadi pelaku firman Tuhan. Amin Saudara. Oke Bapak Ibu, sebelum kita berpisah untuk meneruskan kegiatan kita yang lain, kita mau sama-sama berdoa syafaat. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan, malam yang indah, kami boleh bersekutu, kami boleh memuji, menyembah-Mu, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, dan biar Tuhan firman itu menjadi rema bagi kehidupan setiap kami, biar setiap firman yang disampaikan Tuhan, itu menguatkan kami untuk menghadapi hari ke depannya, memberkati setiap langkah kami, dan menuntun kami Tuhan ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa malam hari ini juga kami berdoa buat apa yang terjadi saat ini Tuhan Yesus di dunia. Kami dihadapkan dengan adanya perang tarif Tuhan antara negara Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi semua atas izin-Mu. Kau berkuasa, Kau berdaulat sepenuhnya atas dunia ini. Biar setiap pemimpin negara Tuhan yang terlibat, setiap Perdana Menteri, setiap para Menteri Keuangan Tuhan yang mereka ikut dalam hal ini Tuhan Yesus, Kau berikan hikmat, Kau berikan kebijaksanaan Tuhan, supaya mereka bisa mengambil langkah yang terbaik, memutuskan yang terbaik untuk semua umat manusia Tuhan Yesus. Karena kami percaya semua ini ada dalam kendali-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan semua yang negara-negara, biar semua juga boleh tenang, boleh damai, boleh menghadapi dengan pikiran yang baik Tuhan Yesus, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan bersama, karena kami berada di dalam dunia yang sama, dan apa yang terjadi mempengaruhi buat kami semua. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Kau berdaulat sepenuhnya. Berkati khususnya Tuhan dalam hal ini Amerika dan China yang memegang peranan penting, biar semuanya boleh berjalan baik adanya buat semua yang kami ada di dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini juga kami bawa buat para pemimpin bangsa ini ke dalam tangan-Mu, negara kami yang kami cintai, Indonesia. Kami percaya juga Tuhan, Kau berdaulat sepenuhnya atas negara kami, atas Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa kami, buat Presiden kami, Pak Prabowo, Wakil Pak Gibran, seluruh jajaran pemerintahan yang ada di pusat di daerah, aparat keamanan, TNI dan Polri. Terus berikan mereka hikmat, roh takut akan Allah, untuk mereka memimpin bangsa dan negara kami seterus sesuai kehendak dan rencana-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, situasi yang saat ini dihadapi oleh bangsa ini tidak mudah Tuhan. Berbagai macam berita yang negatif Tuhan ada di bangsa ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan menguatkan para pemimpin bangsa ini. Engkau akan memimpin mereka Tuhan, memberikan hikmat, memberikan pewahyuan untuk mereka memutuskan yang terbaik buat bangsa, buat negara kami yang kami cintai, Indonesia. Berkati negeri ini Tuhan, kami percaya ada keamanan, ada kedamaian di bangsa ini, ada kesejahteraan atas negeri ini. Negeri ini ada dalam genggaman-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami malam hari ini juga membawa buat perusahaan kami, BCA beserta seluruh anak perusahaannya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Berkati seluruh jajaran komisaris, direksi, manajemen, seluruh supervisor, staff, maupun tim yang support kami Tuhan Yesus, dari para outsourcing juga. Berikan kami semangat Tuhan dalam bekerja, berikan kami unity, berikan kami satu visi Tuhan untuk kami terus beri yang terbaik dalam pekerjaan kami untuk menghasilkan yang terbaik Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, kesejahteraan tempat di mana kami bekerja adalah kesejahteraan kami juga. Berkati seluruh yang bekerja di bawah grup naungan BCA Tuhan Yesus, biar kami juga boleh bukan hanya bekerja, tapi kami boleh menjadi berkat Tuhan
Kalau kami diberkati saat ini, biar kami boleh menjadi saluran berkat juga Tuhan. Kami nggak menyimpan untuk diri kami sendiri, tapi kami boleh berbagi Tuhan. Karena kami tahu apa yang kami punya semuanya daripadamu. Dan biar kami boleh salurkan untuk orang-orang di sekitar kami yang belum seberuntung kami Tuhan. Dan biar melalui semuanya, namamu dipermuliakan dan hatimu saja yang disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan malam hari ini juga kami berdoa buat wadah sepakat doa ini Tuhan Yesus. Kami percaya bukan suatu kebetulan ada wadah ini di lingkungan perusahaan yang kami cintai Tuhan. Biar wadah ini Tuhan terus bertumbuh, berkembang, memberkati, menguatkan setiap orang-orang. Berkati Tuhan Yesus orang-orang yang menjadi panitia di sini Tuhan Yesus, setiap jerih lelah mereka Engkau yang perhitungkan Tuhan Yesus. Karena kami percaya mereka melakukan semuanya juga karena satu, mereka mengasihi-Mu dan rindu ada hadirat-Mu di perusahaan di mana kami bekerja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini, sungguh malam yang indah, dan kami boleh mengucap syukur buat semua yang boleh kami lewati dari awal pertandingan hingga akhirnya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Kita minta doa berkat dari Pak Cia. Ya, teman-teman, mari kita siapkan hati, kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih yang sempurna, yang tidak pernah gagal, yang kekal selama-lamanya dari Tuhan Yesus. Pemeliharaan, tuntunan, visi yang jelas, pertolongan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita semua, para insan-insan BCA. Hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan setiap anggota dari SEP Doa, baik yang masih aktif dan sudah purna berkarya di tempat lain, juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan malam hari ini biar kita semua yang menerima berkat Tuhan bersama dengan iman katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk rekan-rekan dari Kanwil 1 yang telah memberikan hati dan waktunya dan juga sangat diurapi, yang sudah memberkati kita semua ya, dan juga rekan-rekan yang sudah hadir. Sebelum menutup ibadah kita foto bersama dulu ya. Bentar. Bro Budi bisa bantu buat ciprat-cipratnya nggak? Oke, boleh. Memungkinkan ya? Iya. Oke, kita pasang Wajah. meneruskan kasih karunia, meneruskan tangannya begini ya, meneruskan. Kalau ada rekan-rekan yang memungkinkan open cam, silakan. Kita pasang style meneruskan kasih karunia di tengah badai. Oke. 3, 2, 1. Tar ya. Meneruskan kasih karunia. Satu lagi. Siap. Tar ya. Maaf. 3, 2, 1. Ya, oke. Yeah. Thank you buat Pasya, untuk Thank you. Pak Edwin, untuk Bro Sandy, dan juga Bro Dery, Bu Linda, Bro Budi yang sudah melayani kita semua sore hari ini. Sampai ketemu dalam ibadah SEP Doa berikutnya ya di bulan depan. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus Terima memberkati kasih kita teman-teman, Tuhan semua. berkati ya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.